Cicilan saya, jadi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, ada tahap perencanaan implementasi. Ya, ada tahap bagaimana merencanakan implementasi, kita harus rencanakan. Yang pertama, sekolah-sekolah wajib merancang kurikulum operasional satuan pendidikan yang namanya dokumen 1. Dokumen 1 itu berisi visi misi sekolah. Visi itu harus diperbaharui, diseminasikan ke orang tua wali atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi ini yang kita siapkan Bapak Ibu, ini sebagai dasar bagaimana melaksanakan kurikulum di sekolah, kurikulum merdeka di sekolah. Nah, ini visi sekolah. Visi sekolah terwujudnya ekosistem pendidikan bagi melakukan. Iya, untuk tindakan. Tapi kalau yang visi dia tidak, bukan tindakan dia. Dia semacam kata benda, terus actionnya di bagian visi. Kalau yang capaian pembelajaran, kalau kurikulum merdeka dia capaiannya per visi, per fase, per fase. Kalau SMP fase B, kalau SD itu fase A, fase B, fase C. Fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, fase C kelas 5 6. Karena yang dihitung ketika di kurikulum merdeka jamnya tidak cukup, maka dia akan terhitung otomatis, perhitungannya ekuivalensinya sama dengan K13. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Kapsek ya? Ini tidak ada masalah. Oke, sip. Tidak ada masalah. Nah, untuk proyek itu kalau jenjang SD dalam 1 tahun minimal 2 proyek, kalau SMP 3. Ya, kalau SD 2, kalau SMP 3 minimal dalam 1 tahun. Proyeknya seperti ini. Kalau yang SD, SMP temanya itu ada banyak. SD pun ada beberapa tema. Misalkan temanya berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kegiatannya membuat video patriotisme dan desain poster nasionalisme. Dimensi profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Kita ambil yang kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Tidak perlu kita ambil Pak Hadar yang mana? Pak Hadar, mari Pak Hadar. Sudah masukkan akun. Pak Suwardi mana? Hadir Pak. RTS-nya sekolah ini kan Pak? Iya Pak. Bahan pelajaran sebagai pedoman untuk mencapai pendidikan yang lebih kualitas dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir atau pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita baru umur 2 tahun sudah terbiasa pegang HP, buka YouTube, betul tidak? Betul. Anak sekolah terbiasa pakai HP. Jadi pembelajaran yang baik, kurikulum yang baik adalah pembelajaran
kurikulum yang didekatkan pada apa kebiasaan dari anak-anak. Terus kemudian anak-anak sekarang harus diajarkan bagaimana. Saya Murcaya Kasli dari SD Buleleng. Pertanyaannya di sini, mengapa kurikulum perlu diubah? Karena kurikulum harus sesuai dengan zamannya. Kurikulum juga bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau dihadapi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka dimulai masa kini dan masa depan. Dan kita juga harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sesuai rujukan utama, karena sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu digarisbawahi dari penyampaiannya Ibu Nurcaya. Dirancang sesuai dengan zamannya. Oke, sama dengan yang pertama. Terus kedua, dinamis. Oke, dinamis. Sesuai dengan karakteristik murid. Oke, dua-dua ya, dinamis. Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Semua itu terjadi sesuai dengan perubahan-perubahan pada lingkungan kita. Makanya kurikulum itu dinamis. Makanya kalau ditanyakan nanti ganti menteri, ganti lagi kurikulum, tergantung. Kalau kurikulumnya perlu lagi diubah, pasti akan diubah. Tetapi kabar baiknya kurikulum Merdeka ini kalau mau diubah setengah mati diubah. Kalau menteri baru mau mengubah, dia akan mengubah sampai ke akar-akar, memetakan gaya belajar murid. Gaya belajar murid ada 3 dalam kurung: kinestetik, auditory, dan visual. Saya Murid Mansur, asal dari SDN Tanova. Baik, sesuai dengan hasil video saya simak, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena ada perbedaan ekosistem sekolah. Perubahan akan terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah agar memudahkan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disebut dengan KOSP. Kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum operasional untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata. Baik, saya lanjut. KOSP adalah pedoman hidup atau dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikan masing-masing. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid agar berkembang sesuai dengan zamannya. Baik, itu saja penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan itu kan ada contoh KOSP kan. Nah, KOSP yang sudah disediakan pemerintah itu tidak serta-merta kita copy paste. Kita ganti yang poin-poin penting, esensialnya. Proyek itu, terutama proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu perlu kita ubah sesuai dengan karakter kita. Di sini tanaman-tanaman khas yang tidak ada di luar Morowali apa kira-kira? Tandulit tidak ada ya? Tandulit tidak ada di luar Morowali, ada. Hah? Di mana? Ada, kita pilih di makanan hewan. Oh, obat. Oke. Yang burung maleo. Nah, kita betul. Kita arahkan ke situ Bapak Ibu.
kita adaptasikan sesuai dengan apa yang ada, apa yang kita miliki, supaya betul-betul pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Abdul Rahman dari SMP 2. Oke, materi yang untuk saya presentasikan belum di sini tidak semerta-merta yang dari kementerian langsung itu yang dipakai, tapi kita dapat kebijakan diri untuk dapat sekolah masing-masing untuk mengubahnya. Satuan pendidikan di sini ada 5 prinsip dasarnya. Yang pertama berpusat pada siswa atau peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, kemudian yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, yang pertama berpusat pada peserta didik, maksudnya di sini semua hal-hal yang akan kita ajarkan itu kita berpaku pada kebutuhan siswa. Pada saat kita akan rubah kurikulumnya, ada kebijakan modul dan sebagainya, kita mungkin bisa disamakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pertama, kurikulum dan pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Tidak perlu saya jelaskan, sudah kita bahas. Terus kemudian kontekstual. Kontekstual itu relate dengan kehidupan sehari-hari, ada kekhasan tersendiri, kita sudah bahas. Terus kemudian esensial, tadi sudah saya singgung terkait dengan apa saja info penting di dalam kurikulum. Kurikulum harus diterjemahkan dengan singkat, padat, dan jelas. Begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan salah satu tips mengajar bahasa Inggris. Oke, dalam materi bahasa Inggris, kira-kira yang dibutuhkan oleh siswa kita ini apa? Apakah listeningnya kah, atau speakingnya kah, atau vocabnya kah, atau apa?